Adik-adik udah siap belum buat ikut ibadah hari ini? Ayo, Alkitabnya udah siap belum? Panggil Cici, Koko, dan dedenya. Nah, udah siap? Kalau udah siap, yuk kita ikut beribadah. Tim worship juga udah siap loh. Selamat beribadah. Happy Sunday IBC Kids. Hello. Selamat hari Minggu. Sudah siap rupanya buat sekolah minggu? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau bawa pujian penyembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Siap? Come on. Kami bawa pujian. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan sekali lagi. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan sekali lagi naikkan pujian ini. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan. Korban pujian dan syukur. Persembahkan korban pujian dan syukur. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya.
Siapa yang mau memperoleh hikmat daripada Tuhan? Saya juga mau. Kita mau dengar dengan firman Tuhan supaya kita semakin dapat hikmat daripada Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami sebelum dunia ini dibentuk, sebelum dunia ini dijadikan, kami sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Kami sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kami sudah ada dalam pemikirannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk mari kita bersatu teduh. Pejamkan mata kita. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bersyukur padamu, ya Tuhan.
di dalam pikiran-Mu, kami ada di dalam hati, kami ada dalam rancangan-Mu yang mulia. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami siap berubah sesuai dengan pembaharuan budi kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu siap kita percaya katakan amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik, kita mau siapkan firman Tuhan, Alkitab kita mau siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ada 2 orang murid Tuhan Yesus bernama Yakobus dan Yohanes. Mereka meminta satu permohonan kepada Tuhan. Mereka meminta salah satu, mereka ada yang duduk di sebelah kiri Yesus, ada yang duduk di sebelah kanan Yesus pada saat di surga nanti, di dalam kemuliaannya Tuhan. Nah, mereka meminta suatu permintaan itu. Dan permintaan itu adalah suatu kekuasaan ya. Mereka ingin minta ada yang duduk di sebelah-sebelahnya Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat sama-sama dalam Markus 10 ayat yang ke-40. Kita mau sama-sama lihat apa yang Tuhan Yesus jawab kepada mereka berdua. Kita mau baca sama-sama ya. Markus 10, kita mau baca ayat 40. Kita mau sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, Tuhan jawab seperti itu. Tuhan jawab, aku tidak berhak memberikannya. Nah, tetapi kita mau buka lagi ayat 43 sampai 45. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tuhan bilang, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, Tuhan menjawab demikian. Tuhan menjawab bahwa kekuasaan itu tidak penting, kekuasaan itu tidak berarti. Tetapi yang paling berarti apa? Tuhan bilang, barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ia harus apa? Menjadi hamba untuk semuanya. Apa itu hamba, adik-adik? Hamba itu adalah menjadi pelayan yang melayani orang lain, ya, yang melayani orang lain dengan apa? Dengan apa yang kita miliki, melayani orang lain. Tetapi melayani orang lain dan juga melayani apa? Tuhan. Kita mau lihat ada 3 contoh yang baik ketika orang melayani Tuhan. Nah, yang pertama kita mau lihat ya adik-adik. Yang pertama adalah Yesus yang utama. Adik-adik, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani orang lain, kita harus ingat bahwa yang pertama apa? Yesus adalah yang terutama ya adik-adik, kita lihat ini. Yesus yang terutama. Bukan kita melayani Tuhan bukan melihat orang lain, tetapi kita melihat siapa? Tuhan Yesus yang kita layani. Yesus yang terutama. Ya, adik-adik. Lalu yang kedua, contoh orang melayani yang baik itu adalah apa? Rendah hati. Tidak sombong adik-adik, rendah hati itu. Ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya kehebatan, ketika kita punya sesuatu hal yang baik, kita harus apa? Tetap rendah hati dalam melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua ini adalah rendah hati. Lalu kita lihat yang ketiga, contoh orang
yang melayani Tuhan, contoh yang baik ya. Kita mau lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah ini, sepenuh hati. Adik-adik, ketika kita di sini ada gambarnya. Ya, adik-adik lihat, ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ikut ibadah online IBC Kids ini, kita beribadah dengan apa? Sepenuh hati juga, ya. Ketika kita melayani Tuhan, memberi persembahan, kita juga memberi dengan sepenuh hati. Itu semua yang apa? Yang Tuhan inginkan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Tuhan Yesus yang utama. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, sepenuh hati. Ini yang Tuhan Yesus inginkan adik-adik. Bukan apa? Bukan kekuasaan ya, tetapi Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya untuk apa? Melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu untuk apa? Untuk melayani, ya, untuk melayani orang sakit, untuk melayani orang-orang yang sedih, untuk memberikan kabar baik tentang keselamatan. Nah, Tuhan Yesus melakukan banyak hal sekali di dunia ini untuk apa? Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, adik-adik, kita mau lihat sebuah video. Video ini menggambarkan jemaat mula-mula ya, waktu pada zaman dulu kala jemaat itu seperti apa sih waktu melayani Tuhan. Tidak ada alat musik adik-adik, tidak ada mic, tidak ada tidak ada yang mewah-mewah ya, tidak ada. Zaman dahulu kala kita mau lihat bagaimana orang-orang melayani Tuhan. Kita mau lihat videonya sama-sama. Happy Kids TV. The Holy Tales. Tubby, Freckles, where are you? Yes, Gumbo, we're here. Let's go, let's go. It's time to listen to a Bible story from Holly. Hello, kids! I was waiting for y'all to come. Today, I'll be telling you the story about how people began to help one another after they received the Holy Spirit from God. Soon after God sent the Holy Spirit to the believers, a number of wonderful things began to happen. The believers were amazed at the power they had because of the Holy Spirit. They were filled with love and care for one another, and this concern was only from God. The believers met and gathered together constantly, and they enjoyed each other's company. They helped each other with whatever they needed, and there was no selfishness among them. They shared everything they had: food, clothing, and also money. Some of them even sold the lands they owned, their houses, and other material possessions. And with that money, they helped and shared it with those in the young church. Because of all their care and generosity, there was no one who was actually poor. The believers worshipped together at the temple every day, and not just once in a week. They met one another at each other's home and shared the Lord's Supper and meals too. They loved being together and praising God, and every day God added more people to their group. The young church was growing very quickly. I hope you enjoyed the story, and you will learn to love and care more for people and help others when they need your help. Oh yes, Holly, we will. I promise to love everyone around me and share my things with people when they need help. We will too. I know you are good children. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Bagaimana orang-orang jemaat mula-mula
Ya, gereja mula-mula pada zaman dahulu kala mereka melayani Tuhan. Mereka memberikan sepenuh hati, ya, memberikan apa yang mereka miliki untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar ya adik-adik. Dari adik-adik masih kecil, ada adik-adik yang sudah besar, yang sudah remaja. Kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Dan kita tidak memikirkan apa tadi? Memikirkan kekuasaan, tetapi kita mau belajar yang terbaik untuk melayani Tuhan. Adik-adik, kita mau buka ayat hafalannya. Kita mau lihat sama-sama. Untuk adik-adik kelas Indria dan Asuhan, adik-adik kita mau hafalkan dari Galatia 6 ayat 2a. Galatia 6 ayat 2a. Ya, kita mau baca sama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nih, Galatia 6 ayat 2a. Ini ya, salah satu contoh melayani Tuhan ini. Bertolong-tolonglah. Kita mau sama-sama hafalkan ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Coba kita sama-sama ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, itu untuk adik-adik yang kelas Indria dan Asuhan. Papa mamanya bisa bantu ya, supaya adik-adik semua bisa menghafalkan dengan baik. Nah, ini untuk kelas yang besar. Wah, kelas yang besar, kelas Pratama, kelas Madya ya, dan Tunas Remaja, kita mau hafalkan ayat ini dari Markus 10 ayat 45a ya. Kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, kita mau hafalkan ayat hafalannya sama-sama. Dan juga kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa yang terpenting di dalam dunia ini bukan sebuah kedudukan, tetapi adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana kita meneladani Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kami mau belajar mengasihi orang lain. Kami mau belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai ABC Kids, happy Sunday. Kabarnya, semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, sesudah firman, Koko di sini mau ngajak adik-adik semua untuk bermain bersama Koreski di rubrik ABC Kids Bible Game. Sebelum bermain, kita mau sekalian dulu pemenang kuis minggu lalu. Mau siapa yang pemenangnya? Ini dia pemenangnya. Selamat ya. Seperti biasa, kamu akan mendapatkan hadiah dari Korea. Oke, sudah siap untuk bermain? Nah, simak baik-baik ya. Dulu bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir. Betul kan? Pasti kalian tahu. Pertanyaannya adalah, berapa lamakah bangsa Israel berada di Mesir? Itu pertanyaannya. Kalian dapat menjawab dengan format jawaban di bawah ini seperti biasa, oke? Tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih, agar selalu menjaga kesehatan dengan protokol-protokol yang ada di sini. Oke, selamat menjawab. See you next week and bye-bye. Wah, gak kerasa ya, udah 30 menit kita bersama. Nah, adik-adik, siapa yang di sini udah tahu jawaban kuis dari Koko Reski? Nah, kayaknya Cici Ocha tahu deh. Ayo, jangan sampai keduluan sama Cici Ocha. Buat adik-adik yang tahu, kirimkan jawabannya ke nomor yang di sini ya. Buat adik-adik juga yang mau menghafal ayat hafalan dan rindu untuk didoakan, kirimkan juga ke nomor yang di sini. Ditunggu ya.
Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan jam 9 pagi di channel IBC Kids. Ayo jangan bolos ya, bangun pagi. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you.